Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aco Ahmad Alwi dan teman-teman saya. Nama saya Ilham. Nama saya Melenti. Nama saya Nilam Cahya. Nama saya Coherman Nat. Jadi, ada beberapa komponen-komponen komputer yang seharusnya kita tahu sebagai pengguna komputer. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman saya akan menjelaskan beberapa komponen komputer. Berikut videonya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Pertama, input device. Nah, input device adalah perangkat keras komputer yang dapat menerima atau memasukkan perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard, mouse, scanner, dan digitizer. Selanjutnya, kedua, output device. Nah, output device adalah perangkat keras komputer yang dapat melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Nah, adapun contohnya itu speaker, monitor, dan plotter. Komponen yang selanjutnya adalah I/O port. I/O adalah input atau output. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke sistem. Keempat, Central Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU merupakan otak sistem komputer. CPU memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetical Logical Unit atau ALU sebagai pusat pengolah data. Control Unit atau CU digunakan untuk mengontrol kerja komputer. Biasanya disebut dengan nama prosesor. Selanjutnya yang kelima yaitu memori. Bagian ini terdiri dari internal memori, yaitu RAM atau Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory, serta external memory, yaitu berbagai macam disk seperti hard disk, floppy disk, dan optical disk. Selanjutnya yang keenam yaitu database. Database adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur data yang paralel. Biasanya karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar database ini menentukan kinerja sistem pada secara keseluruhan. Ketujuh, address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimal sistem. Sebagai contoh, bila CPU mempunyai address bus 20 bit, maka CPU dapat mengalamatkan 2/20 atau 104856 alamat 1 MB. 8. Control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Control bus terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. CPU akan mengirimkan sinyal pada control bus ini bila akan mengenabel sebuah alamat yang ditunjuk, baik itu memori atau 1/0 port. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang komponen-komponen komputer. Kesimpulan pada video ini adalah kita sebagai mahasiswa teknik informatika dan sebagai pengguna komputer tidak seharusnya sekedar mempunyai komputer, tetapi seharusnya kita harus dapat bisa memahami komponen-komponen di dalam komputer.
mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang belum tahu apa itu komponen-komponen komputer, dan juga bisa bermanfaat bagi kami. Kami sadari bahwa video ini masih jauh dari kesempurnaan, namun maka dari itulah ini bisa menjadi ke kami agar kedepannya kita bisa membuat video yang lebih baik dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!